Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Prihatiningsih, salah satu staf dosen di program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan telah bergabung sejak tahun 2018. Sebelum bergabung menjadi dosen di program studi D4 K3 Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, saya menempuh pendidikan sarjana di program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan bidang minat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Universitas Airlangga hingga tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan pendidikan Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Universitas Indonesia sejak tahun 2015 dan lulus pada tahun 2017. Selain pendidikan formal yang saya tempuh, saya juga memiliki pengalaman kerja sebagai staf OHS Manajemen Sistem di salah satu pabrik kertas dan tisu di Karawang sejak tahun 2014 hingga tahun 2017. Hingga saat ini saya masih aktif berkegiatan sebagai praktisi, konsultan, dan asesor di bidang ketiga. Sebagai seorang staf dosen yang saya telah mengikuti pelatihan pekerti pada tahun 2019 dan Apply Approach pada tahun 2020. Saya ditugaskan untuk membantu mengajar beberapa mata kuliah praktikum dan non-praktikum di program studi D4 K3 Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Audit Sistem Manajemen K3 atau disingkat mata kuliah Audit SM K3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum untuk Audit SM K3. Mata kuliah ini akan mempelajari bagaimana pelaksanaan dan penerapan sistem manajemen K3 berdasarkan PP 50 tahun 2012. Mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen pengajar yang terdiri dari saya, rekan sejawat dosen program studi, dan juga praktisi yang memiliki sertifikasi kompetensi auditor SMK3. Rencana pembelajaran semester mata kuliah audit SMK3 disusun bersama tim ajar, dan salah satu kontribusi saya memberikan masukan terhadap capaian pembelajaran, desain pembelajaran, materi pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan implementasi di industri. RPS ini diperbaiki dan diupdate tiap tahunnya sesuai dengan perubahan dokumen kurikulum. Capaian pembelajaran mata kuliah praktikum audit SMK3 adalah mahasiswa semester 5 program studi D4K3 diharapkan mampu mempraktekkan pelaksanaan audit internal sistem manajemen K3 sesuai dengan prinsip pelaksanaan audit sistem manajemen K3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 dengan benar. Nah, untuk mencapai CPMK tersebut, mahasiswa harus mengikuti 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan untuk pembahasan pembelajaran praktikumnya dan 2 pertemuan untuk evaluasi pembelajaran. Pada mata kuliah ini, saya ditugaskan untuk mengajar pada pertemuan kedua hingga ketujuh dengan topik bahasan praktek menyusun matrik korespondensi sistem manajemen K3 dan juga menyusun dokumen kelengkapan SMK3. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah sinkronus melalui tatap muka langsung dalam kelas dan juga asinkronus melalui platform Hebat e-learning dan juga MOOC UNER. Nah, untuk metode pembelajaran dalam kelas, saya menggunakan metode student center learning di mana mahasiswa akan berdiskusi dan saya hanya menjadi fasilitator pembelajaran di proses pembelajaran. Materi pembelajaran, modul dan RPS serta video pembelajaran juga dapat diakses oleh mahasiswa melalui platform Hebat e-learning dan juga MOOC UNER. Saat proses pembelajaran, saya tidak hanya berperan sebagai dosen, tetapi juga fasilitator dan teman diskusi bagi mahasiswa dalam membahas isu-isu penting khususnya dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Saya juga menggunakan update informasi penerapan SMK3 di industri dan juga teknologi yang dikembangkan oleh industri sebagai bahan pembelajaran di dalam kelas dan juga studi kasus di dalam kelas. Materi pengajaran dan metode pembelajaran praktikum yang saya terapkan pada proses pembelajaran mengadopsi hasil pembelajaran saya saat menjadi praktisi dan juga mengikuti pelatihan serta sertifikasi audit SMK3, BNSP, dan Kemenaker Trans. Sehingga mata kuliah ini memiliki manfaat yang cukup besar untuk mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan hal tersebut juga sesuai dengan bagaimana testimoni yang disampaikan oleh dosen praktisi dan mahasiswa terkait kebermanfaatan dan kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan. Interaksi proses pembelajaran juga dilakukan melalui diskusi topik bahasan audit SMK3 yang dilengkapi dengan studi kasus dokumen-dokumen SMK3 di beberapa perusahaan.
dengan melakukan evaluasi kesesuaian dokumen sesuai panduan checklist audit SMK 3 yang sudah dibagikan melalui modul pembelajaran. Selain itu, juga terdapat sesi mahasiswa untuk melakukan latihan roleplay menjadi auditor dan auditi di setiap pertemuan dengan berbasis pada dokumen-dokumen yang telah mereka susun. Kreativitas proses pembelajaran yang sudah saya lakukan tidak hanya perbaikan CPL dan susunan topik pembelajaran, namun juga pada desain pembelajaran. Mata kuliah praktikum audit SMK 3 dikemas dengan desain pembelajaran project based learning berbasis role play and simulation. Proyek yang digunakan untuk kegiatan praktikum audit SMK 3 terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama yaitu proyek untuk role sebagai auditi dan juga yang kedua proyek role untuk sebagai auditor. Proyek untuk role sebagai auditi nantinya mahasiswa akan diminta menjalankan peran atau role sebagai auditi dengan membuat dokumen-dokumen terkait kriteria pada PP 50 tahun 2012 dengan dokumen-dokumen SMK 3 yang dibutuhkan. Dokumen tersebut disusun dengan pembagian sesuai dengan pembagian pada pertemuan kontrak kuliah, pertemuan 1 hingga pertemuan 10. Kemudian sebagai auditor, maka mahasiswa akan mempersiapkan dan membuat dokumen rencana pelaksanaan audit yang meliputi jadwal audit, checklist observasi, lembar ketidaksesuaian audit, dan hingga nanti laporan hasil audit. Serta tentunya mahasiswa saat menjalankan roleplay sebagai auditor mampu mempraktikkan bagaimana pelaksanaan audit, bagaimana menjadi auditor, baik itu secara berkelompok dalam tim ataupun sebagai individu. Nantinya di akhir pembelajaran mahasiswa akan dibagi menjadi 2 kelompok berpasangan untuk menjadi auditi dan auditor, dan mahasiswa masing-masing akan mendapatkan kesempatan menjadi auditi dan auditor, mendapatkan kesempatan juga penilaian sebagai auditi dan auditor. Mahasiswa melakukan kegiatan audit SMK 3 sesuai dengan pembagian peran yang sudah dibagi oleh dosen pengajar dan bertugas sebagai auditor melaksanakan tugas sebagai auditor, yang bertugas sebagai auditi juga melaksanakan tugas sebagai auditi. Walaupun praktikum dilakukan secara berkelompok, namun penilaian dan evaluasinya tetap dilakukan terhadap masing-masing individu dalam kelompok. Evaluasi ketercapaian pembelajaran untuk mata kuliah praktikum audit SMK 3 terdiri dari beberapa komponen penilaian, diantaranya yang pertama adalah penilaian untuk roleplay auditi dalam bentuk laporan proyek praktikum, kemudian penilaian untuk roleplay auditor dalam bentuk laporan proyek praktikum juga, dan kemudian penilaian soft skill untuk masing-masing roleplay dengan komponen penilaian 40%, sedangkan untuk komponen soft skill penilaiannya adalah 20%. Komponen penilaian untuk laporan proyek praktik roleplay auditi menggunakan sistem portofolio dan rubrik deskriptif yang meliputi poin tentang persiapan dan kelengkapan dokumen yang dikumpulkan pada tiap pertemuan sebanyak 30%, kemudian poin pemahaman kriteria audit saat menjawab pertanyaan-pertanyaan audit pada saat praktikum roleplay pelaksanaan audit, kemudian bagaimana poin tentang menunjukkan bukti dokumen pendukung pertanyaan audit pada saat roleplay pelaksanaan audit, dan juga kesesuaian dokumen yang sudah disusun. Sedangkan untuk komponen laporan proyek praktikum atau roleplay sebagai auditor ini menggunakan rubrik deskriptif yang terdiri dari poin pemahaman kriteria audit, bagaimana menyajikan pertanyaan-pertanyaan pada saat sesi audit, kemudian bagaimana poin tentang kesesuaian pertanyaan audit dengan checklist audit, yang ketiga kesesuaian metode tahapan pelaksanaan audit, kemudian kesesuaian klasifikasi temuan audit dengan peraturan dan juga laporan hasil audit yang dikumpulkan. Sedangkan untuk penilaian soft skill menggunakan rubrik holistik yang terdiri dari poin keaktifan diskusi pada setiap pertemuan, ke poin ketepatan dan pengumpulan laporan proyek, dan juga kedisiplinan saat mengikuti perkuliahan. Proses evaluasi dilaksanakan sejak awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran atau evaluasi praktikum pada saat roleplay. Pada akhir pembelajaran akan ada ujian praktikum dalam bentuk roleplay pelaksanaan audit SMK 3 yang akan dilaksanakan secara berpasangan. Berikut adalah contoh pelaksanaan proses pengajaran meliputi interaksi, evaluasi, dan juga roleplay akhir dari mata kuliah praktikum audit SMK 3. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah praktikum audit SMK 3 semester 5 program studi D4 K3 Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Di pertemuan yang kali ini, kemajuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran pada TN kedua ini adalah kalian mampu memahami tentang apa itu SMK 3, kemudian bagaimana tujuan dan sasaran SMK 3 itu sendiri, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana SMK 3 itu sendiri berdasarkan PP 50 tahun 2012, dan kita juga akan membahas SMK 3 berdasarkan OSAS 18001 2007 dan ISO 45001. Jadi walaupun di capaian pembelajaran utama di mata kuliah perhitungan audit SMK 3 ini adalah bagaimana kita melakukan role play pelaksanaan audit dengan berbasis pelaksanaan audit SMK 3 berbasis pada mengacu pada PP nomor 50, tapi tetap di mata kuliah ini kalian akan bisa menerapkan bagaimana sistem manajemen yang lainnya seperti di ISO 45001 dan OSAS 18001 yang terdahulu sebelum ISO 45001. Kenapa? Karena di industri seringkali masih menerapkan dua atau beberapa sistem manajemen K3 yang mungkin mengacu baik itu kepada ISO ataupun kepada OSAS ataupun sistem manajemen K3 di sektornya masing-masing. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kemudian di akhir kalian mampu menyimpulkan perbedaan tiga sistem manajemen dengan berdasarkan PP 50, OSAS dan juga ISO. Nah, kita akan ada offline seperti ini teman-teman. Kita bahas definisi, tujuan, lalu bagaimana SMK 3 berdasarkan PP 50, bagaimana perbedaan SMK 3 berdasarkan PP 50, OSAS dan juga ISO 45001. Mungkin dari slide ini nih kita awali. Kalian pernah melihat logo-logo ini nggak? Nah, logo-logo ini logo apa sih? Logo jualan ya? Logo jualan ya? Logo apa kira-kira? Logo sertifikasi. Di pojok kiri atas yang ada seperti roda, seperti wheel yang berwarna emas, itu adalah logo SMK 3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 15. Nah, kurang lebih itu dokumen aslinya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah PP 50 tahun 2012. PP ini merupakan dasar dari penerapan SMK 3 di Indonesia untuk semua perusahaan. Dan pada intinya kayak gitunya adalah apa sih SMK 3? Mungkin ada yang tahu. Nah, kalau kita coba ulas nih SMK 3 itu apa? Kita coba ulas dari aspek teoritisnya. Dulu di Siworing dia menjelaskan bahwa SMK 3 atau kita artikan, kita terjemahkan dari bahasa Inggris itu Occupational Health Safety and Management System. Dia adalah sesuatu yang sistematika dan struktural untuk menentukan bagian mana, aspek mana di organisasi yang mungkin bisa kita efisienkan, kita manage untuk menentukan, untuk mencapai standar-standar tertentu. Jadi, a structure systematic means for ensuring that both general and particular aspect what the organization does are effectively managed to meet high standard for safety. Jadi, kurang lebihnya sama seperti di semester 2 kalian pernah bertemu mata kuliah dasar manajemen, kurang lebihnya sama. Sistem manajemen yang dibahas untuk sistem manajemen K3 adalah berasal dari keilmuannya dari sistem manajemen itu sendiri. Yang kita inginkan adalah bagaimana mencapai efektivitas dan efisien dalam pendekatan K3, begitu dengan pendekatan manajemen. Nah, selain dari pendapat ahli, kita juga ada referensi Australian Standard New Zealand Standard 4801 tahun 2021. Ini adalah salah satu guidance. Nah, sebelum ada ISO, Australia sudah punya standar yang kita sebutnya ASNZS 4801. Ini mengatur tentang sistem manajemen yang ada di Australia. Nah, sistem manajemen di Australia ini kemudian banyak yang mengadopnya sebenarnya. Mereka menyebutkan apa sih SMK 3 atau OHSMS? Nah, mereka adalah bagian dari sistem manajemen yang ada di perusahaan. The part of the overall management system which includes organizational structure. Jadi sistem manajemen K3 itu bukan bagian tersendiri di perusahaan, tetapi menjadi part of perusahaan. Maksudnya part of adalah perusahaan pasti punya struktur organisasi. Nah, pasti punya sistem. Kalau nggak punya sistem nggak mungkin ada produksi, kemudian ada proses input, proses output, ada proses pengolahan dan sebagainya, ada struktur. Nah, sistem manajemen K3 itu adalah bagian dari sistem manajemen yang sudah dijalankan oleh perusahaan. Nah, kalau kita bicara internasional standar untuk SMK 3 atau ASN
down dan merger ke ISO 42001. Tapi untuk orang-orang di HSE UK, karena mereka tidak mau bergabung di ISO, mereka masih menggunakan yang SAS. Namun ini ada referensi juga OHSMS dari ISO 45001. ISO 45001 artinya dia dikelola oleh International Standard Organization yang kemudian ada sertifikasinya. Kemudian ada juga sistem manajemen sistem yang internasional adalah International Safety Rating System. Beberapa industri yang menggunakan ini khususnya industri migas. Prinsipnya sama, plan step action, hanya nanti kita berbicara kriteria dan klausulnya yang berbeda. Nah, kalau di Indonesia apa juga seberagam itu, Bu? Nah, di Indonesia sebenarnya cukup beragam. Kita punya untuk yang secara umum kita punya penerapan SMK 3 di PP 50 tahun 2012, kemudian ada Permen Hub 62 2017 ini yang mengatur sistem manajemen keselamatan
yang digunakan pada pertambangan itu adalah sistem manajemen keselamatan pertambangan. Berbeda dengan sistem manajemen K3 yang Bu Septi jelaskan tadi. Jadi sektor pertambangan yang saya tempati kemarin itu menggunakan sistem manajemen keselamatan pertambangan menurut Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 terkait dengan pedoman pelaksanaan pertambangan yang baik. Nah, untuk perbedaannya sendiri mungkin saya belum cukup mengetahui lebih detail terkait perbedaannya. Jadi di sini bertanya terkait perbedaan SMKP menurut Permen SDM nomor 26 tahun 2015 dengan SMKP menurut PP 50 tahun 2012. Oke, jadi pertanyaan apa sih bedanya SMK 3 yang berdasarkan guidance-nya PP 50 dan SMKP? Nah, sebenarnya teman-teman, mayoritas sektor di Indonesia, khususnya sektor-sektor yang memiliki potensi bahaya tinggi. Jadi kalau sektor pertambangan, migas itu sudah dikategorikan memiliki potensi bahaya tinggi. Nah, mereka mencoba menyusun sistem manajemennya sendiri. Kalau dikatakan perbedaan, tidak semuanya berbeda. Kita ada area persamaan dan area perbedaan. Persamaan SMKP dengan SMK 3 berdasarkan PP 50 tentu siklusnya sama, prinsipnya sama. Kita punya plan, do, check, action. Pasti ada area perencanaannya, ada area pelaksanaannya, pasti ada area mengeceknya, ada pasti area actionnya. Pasti itu ada, karena semua sistem manajemen akan mengalami itu. Nah, kemudian perbedaannya apa? Yang pertama perbedaan skopnya. Pasti dia hanya berlaku di pertambangan. Semua mau itu tambah kecil, tambah besar, mau itu sekelas PAMA ataupun mungkin yang di sekelas SLM atau hanya part of dari tambangnya. Jadi seperti Belau punya turunan-turunannya, PAMA punya turunan-turunannya, Sapor gitu kan ya. Nah, SMKP apa yang membedakan dengan SMK 3 PP 50? Klausanya berbeda. Kalau di SMK 3 itu ada kriterianya sejumlah 166, ada 12 elemen, kita punya 5 prinsip. Nah, kalau dan titik yang diberatkan tidak ada. Maksudnya SMK 3 ini netral. Maksudnya kita tidak berfokus pada high risk tertentu, tidak berfokus pada hazard tertentu. Jadi kalau di SMK 3 karena tujuannya untuk semua sektor harapannya, jadi silakan di prinsip yang pertama, di prinsip kedua, perusahaan mengidentifikasi potensi bahayanya, resikonya, pengendalian resikonya tergantung dari proses yang ada di perusahaannya. Jadi kalau misalnya resiko tingginya adalah mungkin kita adalah sektor manufaktur, banyak benda tajam, banyak kemungkinan terjepit, maka mungkin fokus objektif targetnya, tujuan sasaran programnya ke arah sana. Nah, pertemuan ini saya akan memberikan kalian sebuah penugasan yang ini nanti digunakan sebagai bahan untuk menyusunan dokumen SOP di pertemuan selanjutnya. Kalian silakan menyusun matriks perbedaan seperti yang saya contohkan tadi, SMK 3, PP 50, OSAS dan ISO 42001. Kemudian matriks korespondensi, elemen dan kriteria SMK 3. Apa sih matriks korespondensi? Nah, matriks korespondensi contohnya seperti ini teman-teman, tapi saya contohkan ini OSAS 18.001, 14.001, 9.001. Nah, kalian perlu menyusun matriks korespondensi SMK 3 mana itu yang klausnya ISO 18.001, mana itu kriterianya atau elemennya SMK 3 PP 50 dan ISO 42001. Dokumen ini sebenarnya akan membantu kalian untuk menyusun dokumen SOP yang di perusahaan yang nanti akan ada bagian di dokumen SOP itu reference. Jadi saat kita menyusun misalkan SOP manajemen of change. Nah, manajemen of change ini sebenarnya referensinya dari mana? Permintaannya untuk pemenuhannya apa? Regulasi apa? Standarnya apa? Nah, kita akan bisa merujuk pada materi korespondensi. Jadi penugasan ini tujuannya supaya kalian punya dasar mapping dokumennya nanti seperti apa. Kita selesaikan penugasan ini, kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Jadi waktunya kurang lebih 1 minggu dan kita presentasikan minggu depan dan diskusikan. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Auditor dan rekan yang saya hormati, jajaran PT Abadinan Jaya, ada Mbak Nadila, Kak Bu Nadila selaku manajer GA, Pak Noval selaku
manajer HSE, Pak Bu Aras selaku manajer operasional, dan Bu Pira selaku manajer QA atau baik, pada siang hari ini kita akan melakukan auditor. Perkenalkan Pak, saya Rafli selaku Direktur Utama dari PT Argarinan Jaya. Sebelum melaksanakan kegiatan audit pada hari ini, sebelum itu kita akan melakukan presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Noval. Silakan Pak Noval. Oke, dan Pak silakan. Selamat datang di PT Argarinan Jaya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 menyatakan bahwa setiap orang yang memasuki area kerja wajib memperoleh safety induction. Saat ini Anda telah memasuki kawasan proyek PT Argarinan Jaya. Maka dari itu diharapkan baik untuk para tamu dapat mengikuti segala peraturan dan standar operasional yang berlaku dalam kawasan ini. Terdapat potensi bahaya yang ada di lokasi ini seperti tersandung kabel hingga kebakaran. Gedung ini memiliki sistem proteksi aktif berupa apar yang terletak di sebelah pintu masuk. Terdapat dua akses jalur evakuasi pada ruangan ini, yaitu di depan dan di belakang. Titik kumpul berada di sebelah selatan pintu utama atau di parkiran mobil. Jika terdapat keadaan darurat, jangan panik dan ikuti arahan petugas. Kami tidak sedang melakukan pelatihan tanggap darurat, sehingga jika mendengar bunyi sirine 3 kali, maka ini merupakan kejadian yang sesungguhnya. Selalu utamakan keselamatan dan kesehatan kerja dimanapun dan kapanpun Anda berada. Demikian setidak yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Noval atas penjelasan yang disampaikan. Baik, saya akan melanjutkan ke mungkin Bapak Aryo ada sepatah dua kata, dipersilakan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum, saya Adil Dina Islami dari PT Dinan Jaya tadi selaku lead auditornya, dan berikut adalah jajaran junior auditor saya, ada Zulfi dan Diana serta Aldila. Tujuan kita di sini yaitu untuk melakukan audit untuk memastikan perusahaan apakah sudah terimplementasi dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012. Ruang lingkup audit hari ini yaitu audit tingkat lanjut dengan 166 kriteria. Audit dilakukan dengan pengecekan site visit dan juga wawancara. Lalu mohon untuk kesediaan waktunya untuk menyediakan dokumen yang nanti dibutuhkan dalam pemenuhan kriteria. Sebelum kita mengakhiri audit nanti, kita akan memaparkan apa saja temuan yang telah kita temukan dan juga berapa persen pemenuhan yang sudah didapatkan. Oke, untuk mempersingkat, apakah